enak banget. Enak banget ya, lumayan enak ya. Oke, habis coba di tol. Gak yakin audionya kepake atau enggak, jadi aku rekam ulang sekali lagi di jalan biasa. Wah, bagus banget. Ini bakal jadi tonggak baru motor ringan. Kayaknya memang motor sekelas itu. Pasti reviewer lain juga bakal bahas. Jadi coba bandingin aja ya. Yang aku rasain sih, tripod handling dan stabilitas seimbang. Setuju sih km. Puffin carries you to this km. Pertama dia 1000 rpm kira-kira. Gigi 6 sekitar 80 km/jam. Sekitar 5.800 sampai 6.000 rpm. Tapi masih nanjak. Ya kalau cuma ngikutin, ya begitulah. Gak ada getaran ganggu di bodi. Di 80 km/jam santai buat jauh. Enak cruising buat jarak jauh. Cuma spionnya, dari kecepatan rendah juga kerasa. Spion bawaan ini cukup bergetar. Ini baru aku buat di XSR. Dan motor Yamaha sekarang juga. Kenapa nggak pakai spion bulat aja? Kalau jualnya konsep neo retro, sekalian ganti spion juga dong. Itu sih menurutku. Anginnya kenceng banget, entah seberapa banyak ketangkap mic. Hari ini anginnya gila kenceng. Di angin begini pun tetap stabil, nggak takut. Mungkin karena feeling nempelnya, aku hampir nggak ngerasain getaran. Motor 150cc manual itu, kalau RPM naik biasanya getar parah, 30 menit sekali istirahat. Seringnya gitu biar kuat. Nah ini dari 95 km/jam sampai 110, bahkan 120 lebih dikit, getarannya hampir nggak berubah. Terus speed paling nyaman dan nggak berisik itu jalan tanpa kesan mesin ngoyo. Menurutku sampai sekitar 93 km/jam. Kadang kebablasan jadi 100. Sekarang turun ke sekitar 70. Di tol 6200-6500 rpm itu 80 km/jam. Kira wow. Ini keren banget. Iya kan? Ini beneran luar biasa. Saya kaget performanya kelewat tinggi. Tadi gigi 6 sempat tembus 123 km/jam. Kalau dipikir-pikir, ini bukan motor begitu, jadi coba gigi 5. Saya pengen nyentuh sekitar 10.000 rpm. Soalnya tadi mentok cuma 9.000 rpm. Gigi 3 10.000 rpm, tembus 90 km/jam. Nah itu tuh rasanya pas banget. Itu kalau saya pribadi, pinggang sama bahu sudah pegal, jadi pas di tol jadi ngoceh terus. Kayak wah ini lumayan bikin capek. Jadi berasa ngomong sendiri sih. Motor seringan ini tuh jarang, jadi dari sisi kematangan juga cukup. Ya, kalau ini, ya, kalau ngomongnya agak kasar, kalau motor ini nggak laku, saya malah mikir salah di iklannya. Iklan atau lebih tepatnya cara nawarinnya sih. Soalnya ke para rider tuh kayaknya belum kena pendekatannya. Padahal dari performa motor, banyak bagian yang menurut saya keren. Apalagi dibanding model lain, itu banyak banget. Harganya juga dibanding 127 cc, bedanya cuma sekitar 30.000 yen. Beda segitu doang kan? Kalau gitu jelas pilih yang ini. Ya, jadi begitu. Buat aksesori ini, sudah lumayan saya geber. Sekarang review penutupnya. Akhirnya, saya bawa sekitar 100 km. Dan sama kayak impresi awal, memang dikeras ini. Performanya termasuk papan atas, dan larinya kencang banget. Jadi ini cari motor yang bagus. Kalau dirangkum satu kata, ya itu sih. Tetap habis dipakai di tol. Ya lalu saya bawa juga ke pegunungan. Kesannya tetap sama. Kurang lebih begitu. Ya, yang terasa tingkat matangnya tinggi. Itu kesan jujur saya. Panel meternya juga sekarang harus siang tadi 32 derajat. Panasnya parah banget. Apalagi pas sekarang
matahari tepat di atas. Kena pantulan sinar matahari, meterannya tetap kebaca jelas. Dan buat model lain yang susah dilihat, punya Yamaha harusnya dipasang juga sih. Model bulat ini emang paling mudah dibaca. Yang bikin kaget soal jok atau lebih tepatnya pijakan kaki, itu juga termasuk joknya ini. Lebih dari dugaan, pantat saya nggak cepat pegal. Tapi ya, kalau jalan sekitar 4 jam atau 3 jam ya, akhirnya mulai terasa sakit juga. Buat touring jauh, sampai sejauh mana nggak bikin sakit itu, yang saya penasaran. Dan kali ini, setelah sekitar 3-4 jam, mulai terasa sakit seperti itu. Soal kekurangan atau titik lemahnya, kali ini juga kayaknya kalau semua reviewer bahas, ujung-ujungnya bilang hal yang sama. Sepertinya begitu sih. Di jalan tol, bisa senyaman itu dipakai buat motor di kelas ini. Menurut saya ini benar-benar papan atas. Tapi di bagian akhir, nggak ada yang model lipat. News, pak, sudut, helm, nggak ada tempatnya. Jadi opsi tambahan wajib kali ya. Kayaknya pengen pasang sesuatu ya. Masa helm sih. 2 hal ini paling cuma segitu ya. Kekurangan lain yang menonjol, yang bisa dibilang titik lemah. Titik lemah itu soal penetapan harga juga. 105 dan nggak banyak berubah. Itu juga jadi salah satu alasannya. Memang agak sulit ya. Kekurangannya nggak kelihatan. Cuma kalau tinggi badan, social sensitivity, atau tepatnya tinggi duduknya tinggi sih. Lebih tepatnya, orang yang kayak saya mungkin jadi ada tambahan sedikit, yaitu soal posisi setangnya memang agak rendah. Waktu saya coba dulu Kawasaki itu, Freeway itu, kalau dibilang sebenarnya moto naked, tapi ke arah cruiser, posisi berkendaranya agak condong ke sana. Nah, silinder tunggal berpendingin udara, yang gitu. Kalau getaran bodi, jelas enggak? Justru yang sana lebih bergetar. Kalau jalan jarak jauh, yang bikin capek karena getaran, itu yang sana sih. Tapi soal posisi nunduk, yang bikin pegal gitu ya. Kalau dari sisi itu, yang sana, yang 230 itu lebih nyaman. Kalau yang ini, memang agak di antara ses dan naked. Semacam di tengah-tengahnya, posisinya agak menuntut. Kurang lebih begitu rasanya. Andai sedikit lagi, setangnya lebih tinggi bakal enak. Tapi sini, simple aja. Mungkin karena tinggi duduk saya sih. Kalau coba yang berstandard street, kalau disuruh pilih beli yang mana, pasti 155 sih. Pasti itu. Nah ini, dari Yamaha, kelas 105 ini, soal ukuran penuhnya, saya pasti pilih yang 150cc sih. Kalau saya, MT sudah keluar belum ya? WZV juga. Kali ini saya juga coba XSR. Kalau disuruh pilih beli yang mana, ya itu. Ini panutan motor Jepang sih. Tinggal soal biaya perawatan aja sih. Lalu VVA mulai aktif di 7000 rpm. Itu juga timingnya pas banget. Motor ini dari atas sampai bawah tuh, semuanya kerasa pas. Saya benar-benar kagum banget. Iya, serius deh. Di motor Jepang modern, ini bisa jadi tonggak besar. Cuma bagian ini yang bikin mikir. Untuk Yamaha yang dijual di Jepang, ini Neo Retro. Kalau mau total gaya Neo Retro, spionnya mending model bulat. Yang chrome juga bakal keren sih. Soalnya meteran juga bulat, lampu depan, lampu belakang juga bulat. Kalau begitu spion juga bulat, harusnya lebih cocok kan. Dipasang di bar end juga oke. Atau kayak Neo Retro klasik, model Eropa gitu. Pakai spion klasik juga bagus. Kalau standar di situ juga, menurut saya bakal lebih bagus lagi. Nah, di sini memang pro kontra. Spion ini waktu saya ukur, diameternya 14 cm. Nah,
yang Yamaha atau Honda ya, punya Honda yang klasik spion bulat chrome itu, diameternya cuma 11 atau 12 cm, memang itu kecil banget. Ya bisa cari yang lebih besar sih ya, tapi kalau begitu tetap agak susah lihat kondisi belakang. Jadi pilih aman atau pilih desain. Kalau buat yang suka custom, pasang saja yang dia suka, jadi mau pakai apapun sah-sah aja. Tapi kalau buat standar pabrik, tetap spion yang mudah dilihat. Rasanya sudah lengkap sih. Menurut saya poinnya di situ. Tapi jujur, kalau soal motor ini, nyaris nggak ada yang bisa dicela. Setelah saya selesai review ini, review orang lain juga pengen banget saya tonton. Saya penasaran celahnya di mana. Kesan saya begitu. Kalau dibilang kaki-kakinya keras, itu tinggal gimana kita menilainya. Katanya suka mantul. Mantul sih, ya begitulah. Karena kaki-kakinya memang sporty. Tetap ada plus minusnya sih. Daripada empuk tapi rasa nempel, jadi berkurang, saya jauh lebih suka setelah ini. Memang di jalan rusak agak mantul, terasa ada efek mantulnya. Tapi walau mantul, habis mantul itu enggak yang bobbing terus. Pernya juga bukan tipe susah reda. Dia cuma duduk gitu, habis itu cepat stabil lagi. Ya mungkin segitu aja. Pada akhirnya, aneh tuh ada perubahan. Enggak, perubahannya sesensitif ini.